Dia punya wewenang menentukan nasib, seperti Abraham menentukan nasib Sodom Gomora. Tapi kalau dia melakukan kesalahan, mati. Nah, kebetulan Abraham tidak ada kesalahannya, Musa yang salah. Kemudian Yasat tadi sudah saya bahas di kamus modern ya, sama. Tidak ada wafnya, artinya the foundation of place, jadi fondasi. Ini di kuno ya. Tapi kalau di modern tadi menekankan dia kata kerjanya. Fondasi bukan fondasi yang menentukan keputusan ya, dan instruction yang memerintahkan. Nah, kenapa seperti itu ya? Karena ada konsep fondasi tadi, fundamental. Kenapa fundamental itu punya kuasa? Nah, ini selalu saya bahas ya. Kalau fondasi rumahmu kotak, bangunanmu pasti kotak, gitu. Kalau fondasimu segi 5, bangunanmu ya segi 5. Kalau bangunanmu segi 3, fondasimu segi 4. Satu, aneh. Yang kedua, tidak kokoh ya, karena ada fondasi yang tidak ada bangunannya dan ada bangunan yang tidak ada fondasinya. Gitu. Nah, makanya ini harus sinkron antara fondasi dan bangunan. Lalu kenapa fondasi itu bisa menentukan bangunan di atasnya? Ya kan logika ya. Makanya kalau orang sebagai divine council, kenapa dia punya kuasa atas manusia lain, atas makhluk lain, termasuk dari ini dewan majelis ini? Ya karena dia adalah fondasi dari suku ya. Jadi Sot ini fondasi suku. Keputusan tua-tua itu menentukan nasib sukunya. Jadi perhatikan ketika Yosua bin Nun itu ya, dia bersama tua-tua Israel melakukan perjanjian yang salah dengan, kalau nggak salah itu Ai atau apa ya itu ya, lupa ya, pokoknya orang Kanaan yang intinya mereka pengen perjanjian dengan Israel, kami jangan dimusnahkan gitu. Padahal ditipu. Jadi Yosua bin Nun dan tua-tua ini salah. Fondasi tua-tua melakukan kesalahan. Apa akibatnya? Akibatnya adalah di Israel ada sisa-sisa Kanaan yang menyembah berhala. Pada akhirnya mereka menjerat Israel kepada berhala juga. Itu. Karena ketika Saul membunuh sisa-sisa Kanaan ini, dia kena hukuman perjanjian. Dia melanggar karena Israel sudah berjanji untuk melindungi. Jadi 10 kepala anak Saul harus dibayar sebagai pendosa terhadap perjanjian. Padahal perjanjian salah gitu ya, aslinya. Tapi karena dia melanggar perjanjian yang salah, yang masih sah, dia berdosa dan harus bayar dengan kematian 10 keturunannya. Makanya saya sering bilang tentang dosa leluhur itu begitu. Yang salah Saul, yang bayar harga 10 kepala ini, 10 anak-anaknya, 10 keturunannya. Gitu. Yang selamat ya Mephibosheth itu ya. Mungkin karena dicintai Daud. Gitu. Jadi seorang yang menjadi fundamental atau fondasi itu kita harus hati-hati ya kalau ketemu orang-orang begini. Makanya Abraham itu bahkan punya yang sering dibahas dulu oleh Yang Mulia, berkat Abraham ya. Jadi dia mendoakan orang dengan doa berkat Abraham. Apa isinya berkat Abraham? Barang siapa memberkati kamu akan diberkati, barang siapa mengutuk kamu akan dikutuk. Kenapa Abraham manusia ini sehebat itu? Ya karena dia divine counsel. Mengutuk manusia ini kena kutuk sendiri. Memberkati manusia ini diberkati. Nah ini kita anggaplah kalau bahasa kita sekarang level kerohanian yang sangat tinggi. Barang siapa mengutukmu akan kena kutuk sendiri, balik gitu ya. Barang siapa yang memberkatimu akan diberkati. Ketika Yesus bilang nanti di pengadilan gitu ya, kepada kambing dan domba dia bilang ada perbedaan. Kepada domba bahkan memberi minum kepada anak kecil, kamu sudah memberi minum aku. Seperti itu. Jadi anak-anak kecil ini punya konsep, punya wewenang, seakan-akan dia adalah divine counsel.
Jadi memberkati anak kecil, memberkati Yesus, memberkati Tuhan. Nah, itu. Kalau di Jawa ya manunggaling kawula Gusti itu begitu. Oke, sekarang kita bahas kata sebautnya. Kata sebaut saya buka di Yesaya 6 dan 1 Raja-Raja 22.